Parenting Islami dipersembahkan oleh Radio Dakwah Unisia. Kerjasama dengan Nasyatul Aisyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Menyambung materi kemarin nih mengenai life balance. Ada yang masih ingat belum? Life balance ini merupakan keseimbangan hidup. Nah, dari katanya sendiri aja life dan balance ya. Keseimbangan hidup. Apa sih maksudnya keseimbangan hidup? Kondisi ketika seseorang tuh mampu mengatur berbagai aspek kehidupan secara seimbang. Dalam hal ini ada keluarga, kemudian pendidikan, kemudian organisasi ya. Ini tuh harus diatur secara seimbang. Dan keseimbangan ini itu teman-teman bisa berubah nih sesuai dengan waktu atau kondisi ataupun fase seseorang ya. Dan hal itu juga mempengaruhi nih prioritas-prioritas mana yang harus didahulukan. Teman-teman semuanya, kunci dari keseimbangan hidup adalah kebijaksanaan ya. Kebijaksanaan dalam mengalokasikan energi, kemudian memprioritaskan hal-hal yang paling penting pada waktu-waktu tertentu. Jadi kita tuh sebagai khususnya mahasiswa nih ya, pasti punya kesibukan macam-macam nih ya. Ada kesibukan tentunya di kampus, kemudian kesibukan di organisasi, baik itu internal kampus maupun eksternal kampus. Jadi teman-teman tuh harus bisa nih memprioritaskan mana sih yang paling urgent dan mana yang kiranya ya tidak seberapa urgent gitu. Seperti itu adalah konsep daripada life balance. Nah, berbeda lagi nih dalam konteks psikologi dan manajemen. Kalau dari pandangan psikologi dan manajemen, keseimbangan hidup itu juga dipandang sebagai kemampuan kita, kemampuan individu untuk mengatur konflik. Nah, mengatur konflik antara tuntutan pekerjaan ataupun tuntutan pendidikan dan juga kehidupan pribadi, sehingga meminimalisir nih adanya bentrokan ya, crash gitu ya, yang dapat menurunkan kinerja ataupun kualitas hidup. Jadi kalau dalam pandangan psikologi nih ya, ilmu psikologi itu bagaimana caranya kita itu mengatur nih diri kita, mengatur diri kita supaya apa ya, meminimalisir adanya stres gitu ya. Kalau teman-teman kalau sekarang kan lagi gencar ini namanya mental health gitu ya. Nah, mental health ini itu juga salah satu akibat dari yang namanya ketidakseimbangan hidup ya. Jadi ketidakseimbangan hidup ini bisa membuat atau mengakibatkan adanya kondisi di mana kita mungkin terpuruk, di mana kondisi kita mungkin ya burn out gitu ya, ataupun dan lain sebagainya. Nah, ini benar-benar harus kita pelajari nih teman-teman dan mahasiswa semuanya. Nah, kemudian kami juga mengambil nih beberapa rujukan. Kalau kemarin kita mengambil rujukan dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis, sekarang kita akan membahas nih kira-kira landasan dari segi keilmuan apa sih yang membahas tentang life balance gitu ya. Saya sudah sempat baca dan juga menemukan beberapa rujukan atau artikel jurnal. Jadi di jurnal Clark tahun 2000 itu work-life balance atau yang biasa kita sebut dengan WLB gitu ya. Itu merupakan suatu teori yang menjelaskan bagaimana individu mengatur lingkungan, pekerjaan dan keluarga dan batasan di antara keduanya sehingga mencapai yang namanya keseimbangan. Kemudian Hudson ya tahun 2005 itu juga mengemukakan nih bahwa work-life balance atau WLB WLB itu ya merupakan bentuk kepuasan individu dalam mencapai keseimbangan kehidupan dalam pekerjaannya. Kemudian Tasnim, Hussein dan juga 6 lainnya menyebutkan bahwa work-life balance ini itu merupakan suatu kondisi di mana seseorang itu dapat berbagi peran serta merasakan adanya kepuasan dalam hidupnya. Ya, nah peran-peran tersebut itu terlihat dari rendahnya tingkat konflik seperti yang saya katakan tadi, meminimalisir adanya benturan-benturan atau konflik itu, sehingga terciptanya hubungan terciptanya kehidupan yang harmonis, kemudian pekerjaan juga lebih
produktif. Nah, saya juga menemukan artikel ya, yakni ada yang mengatakan bahwa work-life balance ini merupakan konsep yang luas yang melibatkan penetapan prioritas yang tepat antara pekerjaan, yakni karir dan pribadi pada satu sisi dan kehidupan, yakni kebahagiaan ya, kemudian waktu luang, family, keluarga dan juga pengembangan spiritual yang lain seperti itu. Nah, kalau Greenhouse, Collin and Shaw ya, itu menyatakan nih ada 3 komponen keseimbangan waktu. Mungkin teman-teman juga sudah tidak asing nih dengan pembahasan kita kali ini ya. Yang pertama ada namanya time balance ya. Time balance itu apa sih? Time balance itu adalah keseimbangan waktu. Bagaimana cara kita memanajemen waktu gitu ya, manajemen waktu yang menyangkut jumlah waktu yang diberikan untuk bekerja, untuk pekerjaan dengan peran di luar pekerjaan. Kemudian komponen yang kedua nih teman-teman, ada involvement balance atau keseimbangan keterlibatan. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah menyangkut keterlibatan tingkat psikologis ya, atau komitmen untuk bekerja dan di luar pekerjaan. Bagaimana kita bisa melibatkan diri ya, berperan aktif dalam pekerjaan ataupun di luar pekerjaan ya. Dalam hal ini adalah organisasi, kemudian mungkin ya mengikuti kegiatan-kegiatan sosial begitu ya. Kemudian yang ketiga, komponen yang ketiga nih adalah satisfaction balance ataupun keseimbangan kepuasan. Jadi tingkat kepuasan dalam pekerjaan ya itu sangat-sangat dipengaruhi oleh keseimbangan hidup kita. Jadi kalau misalnya kita merasa sudah puas ya, sudah puas dengan apa yang kita capai selama ini, wah artinya sudah tepat nih, sudah balance nih antara kehidupan kita, pendidikan, keluarga, pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, beberapa aspek-aspek life balance yang bisa kita ketahui nih teman-teman. Kalau kita kemarin membahas tentang masalah hubungan kita dengan Tuhan, yakni apa? Spiritual kita. Kemudian fisik kita, jasmani kita itu tuh juga harus balance loh teman-teman. Jasmani dan juga rohani kita itu harus balance. Kemudian emosional dan mental. Kemudian apalagi keluarga dan sosial. Kemudian pendidikan dan pengembangan diri. Kemudian pekerjaan, organisasi, finansial ataupun rekreasi. Nah, unsur-unsur yang saya sebutkan tadi itu harus berjalan seimbang gitu ya teman-teman. Mungkin nampaknya susah ya, karena banyak sekali poin-poin yang harus diseimbangkan. Tapi yakinlah teman-teman, ketika kita menghadapi dengan santai, kemudian kalau bahasa Jawanya tuh tidak gerusah-gerusu gitu ya, tidak gedebak-gedebuk kalau bahasa istilahnya mahasiswa sekarang itu sukanya gedebak-gedebuk gitu ya, pagi-pagi udah harus deadline ini, kemudian ngeprint ini dan sebagainya, tugas dosen. Nah, itu kenapa sih ada hal yang muncul seperti itu? Karena mungkin ada ketidakseimbangan nih. Ketidakseimbangan apa? Time balance-nya tadi. Mungkin kita terlalu banyak memanfaatkan kegiatan di luar itu, mungkin terlalu banyak porsinya, sehingga pendidikan jadi mempunyai porsi yang sedikit. Nah, itu mungkin tidak tepat ya teman-teman. Jadi harus seimbang antara spiritual kita, hubungan kita dengan Tuhan, kemudian fisik kita juga harus jaga nih kesehatan kita ya. Pola makan harus teratur, kemudian olahraga juga harus dilakukan begitu ya. Kemudian juga emosional kita. Emosional juga terpenting ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai kerabat atau teman yang mungkin itu bikin kita happy gitu ya, wah itu kalian beruntung sekali. Jadi dekati orang-orang yang punya keterkaitan ya, yang itu membuat kalian tuh happy, membuat kalian tuh bahagia. Nah itu beberapa literatur juga menunjukkan tingkat kepuasan seseorang, kebahagiaan seseorang itu juga didasarkan oleh seberapa berkualitasnya hubungan dia dengan pertemanan ataupun keluarga. Kemudian keluarga dan sosial, ini juga menyangkut yang tadi ya teman-teman. Kemudian pendidikan dan pengembangan diri, ini harus balance nih. Ketika kita ketika kita mengemban pendidikan gitu ya,
baik itu S1, S2, mungkin sampai S3 ataupun mungkin ya pendidikan seterusnya begitu ya. Kita harus balance juga. Artinya kita dari pendidikan itu kita juga harus bisa yang namanya mengembangkan diri. Kemudian pekerjaan dan organisasi, finance juga harus seimbang serta rekreasi. Nah, teman-teman, tadi yang sudah saya sampaikan itu mungkin ini ya. Kalau kita ambil garis besarnya gitu ya. Biasanya kan kita memang sangat erat kaitannya dengan keluarga. Nih ada tiga, ada keluarga, kemudian pendidikan dan organisasi. Mungkin ini yang umum ya. Nah, ketika kita sudah berhasil untuk menyeimbangkan kehidupan itu, mungkin benefit yang bisa kita dapatkan yang pertama dalam lingkup keluarga adalah waktu yang berkualitas dan dukungan emosional. Artinya apa? Kita ini sangat penting nih teman-teman ya. Quality time itu sangat penting. Penting untuk siapa? Penting untuk diri kita sendiri dan penting untuk keluarga. Jadi dari kita dan dikembalikan ke diri kita juga. Kemudian benefit yang kita dapatkan ketika kita sudah berhasil menerapkan konsep life balance ini adalah nilai dan kasih sayang itu sebagai pondasi. Artinya selain sebagai pondasi kita juga mendapatkan timbal balik lagi dari nilai dan kasih sayang itu. Kemudian perkara pendidikan nih. Nah, dalam menyeimbangkan hidup ya, benefit yang bisa kita dapatkan ketika kita dalam hal pendidikan adalah yang pertama pengembangan ilmu dan keterampilan. Ketika kita semakin bisa menyeimbangkan hidup, artinya ilmu dan keterampilan kita juga akan semakin berkembang. Kemudian yang kedua dalam ranah pendidikan adalah manajemen belajar dan investasi masa depan. Karena kita ketahui sendiri nih bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan ya. Investasi yang akan kita petik nanti, akan kita dapatkan setelah di masa tua nanti. Bahkan kepada anak cucu kita nanti. Kemudian yang ketiga, dalam ranah organisasi, apa sih benefit yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, profesionalisme dan tanggung jawab. Kita akan dapatkan profesionalisme dan juga tanggung jawab sosial kepada diri kita dan juga orang lain. Benefit yang bisa kita dapatkan dalam ranah organisasi adalah networking ya. Networking dan leadership development. Artinya semakin kita bisa menyeimbangkan hidup antara pekerjaan, pendidikan dan juga keluarga, otomatis relasi hubungan kita akan semakin kuat, kemudian networking kita ya akan semakin luas dan juga leadership development kita akan semakin berkembang. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita berlanjut ke sesi selanjutnya. Bye-bye. Parenting Islami dipersembahkan oleh Radio Dakwah Unisia. Kerjasama dengan Nasyatul Aisyah Yogyakarta.